Mari kita pelajari pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Seperti manusia dan hewan, tumbuhan memerlukan zat-zat penting bagi pertumbuhannya, yaitu makanan, air, dan cahaya matahari untuk membantu berfotosintesis. Makanan dan air diserap dari dalam tanah, sedangkan cahaya matahari didapat dari lingkungan. Tumbuhan juga memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami artinya perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi contohnya adalah kentang, singkong, ubi, dan bawang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya adalah tanaman paku, jamur, dan lumut. Selain perkembangbiakan secara alami, ada pula perkembangbiakan buatan, yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan, setek, mengenten, dan okulasi. Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan biji dan tunas. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji, misalnya kedelai, rambutan, jeruk, mangga, semangka, pepaya, nangka, dan masih banyak lagi. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru karena fungsi biji untuk memperbanyak keturunan dalam mempertahankan kelangsungan hidup generasinya, agar jenis tumbuhan tersebut tidak punah. Biji berasal dari bakal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan. Perhatikan gambar bagian-bagian biji berikut. Ada 3 bagian-bagian biji, yaitu selimut biji yang berfungsi untuk melindungi biji, ada embrio atau calon tumbuhan baru, ada juga kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Berikut daur perkembangbiakan pada pepaya. Diawali dengan biji, lalu tumbuh menjadi pohon kecil. Pohon kecil terus tumbuh menjadi pohon pepaya muda, dan terus tumbuh menjadi pohon pepaya dewasa yang menghasilkan buah. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Yang ini nih yang dinamakan tunas pada tumbuhan pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tapi ada juga loh tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya, seperti pisang. Berikut daur perkembangbiakan pada pohon pisang. Awalnya tunas, lalu tunas ini tumbuh menjadi pohon kecil. Selanjutnya, pohon kecil tersebut tumbuh menjadi pohon pisang muda.
dan terus tumbuh hingga akhirnya menjadi pohon pisang dewasa yang memiliki tunas. Begitu seterusnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Selain berkembang biak dengan biji dan tunas, salah satu perkembangbiakan tumbuhan yang alami juga dapat dilakukan dengan umbi. Umbi pada umumnya terbentuk di bawah permukaan tanah, tapi ada juga umbi yang terbentuk di atas maupun jauh di dalam permukaan tanah. Organ yang membentuk umbi adalah akar, batang, atau modifikasinya. Umbi itu terbagi atas 3 macam loh. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Coba kalian tanya deh, kalau misalnya ada bawang di dapur yang lama disimpan, pasti lama-kelamaan akan tumbuh tunas di tengahnya. Selain bawang, contoh umbi lapis yaitu bunga bakung dan bunga tulip. Selanjutnya, umbi akar, yaitu umbi yang bagian akarnya membesar karena dijadikan tempat cadangan makanan. Contoh dari umbi akar yaitu wortel, singkong, lobak, bengkoang, dan bunga dahlia. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang, yaitu kentang, ubi jalar. Umbi batang yaitu batang yang tumbuh membengkak di dalam tanah karena cadangan makanan disimpan pada bagian batang. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora berfungsi sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Spora terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang. Bentuk spora seperti bintik-bintik biji tetapi sangat halus seperti serbuk. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Yang kemudian serbuk tersebut akan jatuh dan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Spora disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tanaman paku, jamur, ganggang, dan suplir. Itulah perkembangbiakan tumbuhan secara alami atau yang berkembang biak tanpa bantuan manusia. Tapi ada juga loh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara buatan atau perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya dengan mencangkok, setek, menempel, dan okulasi. Tujuan dari perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia ini yaitu untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induk tanamannya, dan tanaman tersebut akan cepat berbuah. Tapi tahu tidak, mencangkok itu ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yaitu yang disebutkan tadi, kualitas sama baik atau bahkan lebih baik dari tanaman induknya, serta lebih mudah tumbuh dan lebih cepat berbuah. Kerugiannya yaitu akar dan batang tanaman hasil cangkokan biasanya lebih rapuh, jadi mudah patah ataupun rubuh. Tidak semua tanaman dapat dicangkok loh, hanya tumbuhan biji terbuka seperti mangga, jambu, rambutan, alpukat, dan lain-lain yang dapat dicangkok. Setelah mempelajari materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, baik secara alami dan buatan, yuk kita pelajari tentang si cantik bernama bunga ini. Kalian pasti pernah dong melihat bunga. Bunga adalah organ pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya perkembangbiakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Setelah mengalami pembuahan, bunga akan berkembang membentuk seperti buah.
Jadi bunga ini diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Tahu tidak, ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Bahkan bunga juga bisa mewakili atau menandakan suatu karakteristik suatu tempat atau disebut bunga nasional. Di Indonesia ada beberapa bunga nasional yang disebut puspa. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia atau puspa. Pertama, bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Lalu, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldi yang disebut juga dengan puspa langka. Bunga tersusun dari beberapa bagian, yaitu tangkai bunga yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Ada pula dasar bunga yang berada pada bagian ujung tangkai bunga dan menjadi melekatnya mahkota bunga. Lalu ada perhiasan bunga, yaitu kelopak dan mahkota bunga. Bagian bunga inilah yang memberikan keindahan pada bunga. Selanjutnya ada benang sari, yaitu alat kelamin jantan bagi tumbuhan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari ini terdapat butir-butir serbuk sari. Lalu ada juga bagian bunga bernama putik, yaitu alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri dari tangkai putik, kepala putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat 2 inti, yaitu calon lembaga dan sel telur. Itulah materi pembelajaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.